Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, apakah Bapaknya pernah mendengar melalui media massa atau menyaksikan langsung aksi-aksi protes atau kritik terhadap pemerintah saat masa Orde Baru? Ya, era Soeharto diangkat menjadi presiden insya Allah sekitar tahun 1965, kalau tidak 66 ya, sekitar itulah. Nah, dengan diangkatnya era Soeharto, pembangunan di seluruh Indonesia hampir merata. Ada program transmigrasi, saya ulangi lagi, harga sembako murah. Rakyat, masyarakat merasa nyaman dan tenang karena tidak ada namanya seperti sekarang begal-begal di jalan. Itu tidak ada, dulu itu tidak ada itu. Nah, cuman ada sisi lemahnya karena dulu masih ada namanya Departemen Penerangan. Jadi hal-hal yang menjual citra pemerintah itu selalu ditunjukkan sama Departemen Penerangan, tetapi kekurangannya jarang ditunjukkan karena media pada saat itu tidak seperti sekarang gitu loh. Makanya era Soeharto dengan adanya pemerintahan yang berbau otoriter itu sekarang terlihat gitu loh. Jadi terus ditambahkan lagi dengan adanya harga sembako murah dan lain murah, ternyata negara memiliki utang yang sangat besar. Nah, itu muncul pada era tahun 1997. Nah, itu baru ada protes dari masyarakat, terjadinya inflasi. Dolar yang waktu itu $1 kisaran 3.000-4.000 rupiah menjadi langsung 13.000-14.000 rupiah per $1. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karena kolap perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itulah yang hari-hari terakhir tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Barangkali itu. Untuk pertanyaan keempat yaitu bagaimana suasana kehidupan sekolah pada masa Orde Baru? Ya, pada saat ke sekolah saya bukan dari orang perguruan tinggi, saya hanya di SMA saja. Cuman kebetulan memang saya ini seorang yang suka mengikuti berita-berita yang up to date. Kebetulan saya seorang penyiar, jadi saya tidak boleh ketinggalan berita-berita tersebut. Masalah sekolah bagus. Buktinya apa? Satu orang sebagai tokoh nasional, Habibie, itu yang menyekolahkan pemerintah. Sehingga lahirnya adanya Nurtanio, pabrik pesawat satu-satunya di Asia Tenggara. Itu bukti konkret yang diperjuangkan oleh era Soeharto dengan kendaraan Orde Barunya. Gitu, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada pelajaran khusus tentang Pancasila dan pembangunan? Ya, ada. Dan itu secara simultan. Cuman saya lupa. Bahkan itu disiarkan di seluruh radio-radio swasta maupun pemerintah di seluruh Indonesia. Kebetulan saya juga pernah menjadi penyiar di Sumatera Selatan dan itu disiarkan tentang pengamalan Pancasila, P4 itu. Jadi sosialisasi masalah Pancasila itu lebih dominan era Soeharto dibandingkan sekarang. Jauh sekali itu. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda atau keluarga Bapak pernah terlibat dalam program pemerintah seperti program pendidikan dasar, keluarga berencana atau juga posyandu? Ya, semuanya saya terlibat karena saya merasakan pendidikan di era Soeharto lebih terjangkau, lebih nyaman, posyandu berjalan. Buktinya keberhasilan keluarga berencana di Indonesia diakui oleh semua negara di dunia. Iya, terlibat. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kondisi ekonomi saat itu, terus seperti apa harga barang yang dijual di pasaran? Ya, seperti yang awal saya jelaskan, harga sembako jauh lebih terjangkau, murah. Masyarakat merasa nyaman, merasa bahagia di era Orde Baru. Gitu. Oke. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya,
apakah ada kejadian besar atau peristiwa nasional di era Orde Baru yang meninggalkan kesan mendalam bagi Bapak? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, di era lengsernya Soeharto kisaran tahun 1997 oleh karena terjadi inflasi yang sangat banyak memakan korban dan merosotnya perekonomian Indonesia. Yang terakhir, jangan lupa era Soeharto adalah 32 tahun. Ya, sudah. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang paling terasa berbeda antara kehidupan masa Orde Baru dan masa reformasi sekarang? Betul, pertanyaan yang bagus. Kalau di era Orde Baru, rakyat merasa aman. Kita bepergian kemana aman, nyaman, merasa terlindungi. Di era sekarang bukan main. Kita parkir sepeda motor saja ketakutan. Iya. Perbedaan yang sangat mencolok. Itu. Kalau gitu terima kasih Bapak. Sudah cukup ya? Sudah. Matur nuwun, maaf ada kurang lebihnya ya. Mohon cek recheck. Saya bukan seorang wartawan, sehingga kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf. Adik-adik ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh tahu umurnya Bapak? Saya 62. Ya.